Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah, segenap jamaah pengajian rutin ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Hidayah Citek, Jaya Mulia, Serang Baru, Bekasi, yang seluruhnya al-fakir hormati, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah. Pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 22 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 di bulan September tahun 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, dan dengan tujuan ibtigha mardatillah, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan balasan pahalanya nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, panutan alam baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia
kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat turutnya dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa adakumullah. Pengajian rutin kita, taklim rutin kita malam ini adalah taklim rutin pertemuan yang ke-389. Baiklah, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat walaupun singkat, juga dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sepupu kita, juga untuk guru-guru kita, paman ibu kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita doakan yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik secara istiqomah. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad, ku harapkan syafaat
Yuk bareng-bareng kita istiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mahmudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawamil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan karnaka laina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara muslim dan sahabat kita yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perlu kiranya kita ketahui dan perlu kiranya kita yakini dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang kuat di dalam hati bahwa apabila kita istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara berkesinambungan terus-menerus, melakukan berbagai macam amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam mengerjakan berbagai macam amal soleh yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yakinkanlah di dalam hati kita bahwa istiqomah dalam kebaikan itu akan dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih kebarokahan hidup, baik di dunia maupun nanti hidup di alam akhirat. Sehingga dikatakan man istaqama 'alal khair, bahwa mubarak barang siapa yang istiqomah di atas jalan kebaikan, barang siapa yang istiqomah di atas jalan kebenaran, dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, tetap istiqomah di atas jalan kebaikan, tetap istiqomah di atas jalan kebenaran, maka barang siapa yang istiqomah di atas jalan kebaikan, bahwa mubarak, maka ia hidupnya oleh Allah akan diberkahi. Tentu keberkahan hidup adalah merupakan dambaan setiap orang-orang yang beriman. Pasti yang namanya orang beriman pasti hidupnya ingin barokah. Nggak ada orang yang beriman hidupnya yang tidak mau barokah. Pasti semuanya hidup ingin barokah. Baik hidup di alam dunia sekarang ini yang bersifat sementara, yang bersifat temporer,
dan ataupun nanti hidup di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, dan di sana tidak ada kematian lagi, hidup untuk selamanya. Kenapa setiap orang yang beriman hidupnya ingin barokah? Kenapa ya? Karena kalau hidup barokah itu akan nikmat. Walaupun umpama secara finansial, walaupun umpama secara materi, secara ukuran materi hidupnya sederhana, makan apa adanya. Tapi kalau hidupnya oleh Allah dibarokahkan, dia akan merasa nikmat hidupnya. Hatinya akan tenang walaupun makan dengan garam, tapi merasa bahagia. Kan ada orang makannya serba ada, serba mewah, tapi nggak merasa nikmat karena hatinya nggak ada ketenangan, hatinya gundah gulana, hatinya resah gelisah, hatinya galau. Hartanya banyak di mana-mana, bahkan jam tangannya saja 11 miliar. Luar biasa. Di rumahnya ada bunker isinya emas batangan. Rumahnya ada 19, istrinya 1. Itu istri yang asli. Istri simpadannya nggak tahu tuh. Tapi nggak tenang hidupnya. Nggak tenang hidupnya. Berarti hartanya nggak berkah. Boleh jadi harta yang nggak berkah, harta yang didapatkan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kira-kira jelas nggak? Memang setiap kita butuh harta, butuh kekayaan, tapi kalau nggak berkah buat apa? Karena hidup kalau barokah, hati kita oleh Allah akan dikasih tenang. Hatinya dikasih tenang, batinnya dikasih tentram, jiwanya dikasih damai. Dan ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling pertama untuk meraih kebahagiaan. Banyak orang hidupnya sederhana tapi hatinya selalu bahagia, hatinya tenang. Walaupun makannya ibarat kata orang Sunda, dahana timbang jeung uyah diperlukan uyah, terus dijeng sambal goang, jeung lauk tembang digarang, terus diperlukan sate jeung sop. Nikmat. Oh, atuh aya teh sop bagus. Tembang lewat. Teka rasa tembang. Hore itu hore. Nepi ka daharangnya nambah deui, nepi keluar kesang, nepi ka aturan lagi. Eta tolak beres tolak gitu. Alhamdulillah. Nikmat. Barokah. Padahal di mana ge tihang tina awi. Patung lagi lan dibuka sasadat ngereket buat malampir. Tapi hidupnya tenang, rumah tangganya, masya Allah. Itulah keberkahan yang kita dapatkan. Sehingga oleh karena setiap kita orang-orang yang beriman hidup ingin barokah, maka dengan tiada bosan-bosan, baik setelah sholat 5 waktu, bahkan di waktu-waktu yang lainnya, kita selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengangkatkan kedua telapak tangan, menengadah ke langit, memohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana, Allahumma arzuqnal barakata fi kulli syai'in waj'alna mubarakina aina ma kunna. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan, ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan, ya Allah, apapun yang Engkau berikan, ya Allah, apapun yang Engkau titipkan kepadaku, baik berupa kesehatan badan, berupa ilmu, berupa rezeki, berupa istri, berupa harta, berupa rumah, berupa anak-anak, ya Allah, barokahkanlah semuanya untukku, ya Allah. Ya Allah, anugerah
Limpahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, barokahkanlah kepada kami dalam segala aspek kehidupan kami, di mana saja kami berada, kapan saja kemana kami berada. Ya Allah, barokahkanlah kami. Itu saking pentingnya hidup barokah, sampai kita nggak bosan-bosan berdoa kepada Allah ingin hidup barokah. Mudah-mudahan yang istiqomah hidupnya oleh Allah dibarokahkan. Amin. Dan itu merupakan janji Allah. Jadi manis taqoma 'alal khair wa 'alal haq bahwa mubarak. Sing saha jalma istiqomah dina kahadean, istiqomah dina kebaikan, istiqomah dina ibadah, bahwa mubarak. Maka eta jalma ku Allah hirupna bakal di barokah. Jangan harap hidup kita ingin dibarokahkan kalau kita malas istiqomah dalam kebaikan. Ari hirup hayang barokah tapi malas berbuat baik, malas mengerjakan amal kebaikan, malas ibadah, malas sholat. Arti mana datangnya tak keberkahan. Kenapa? Karena sumber keberkahan itu dari siapa? Dari Allah. Sumber keberkahan itu adanya di Allah. Dan Allah yang berhak memberikan keberkahan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Di antara hamba-hamba Allah yang oleh Allah akan dipilih, dianugerahkan keberkahan kepadanya adalah hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Nih kalau saya boleh nanya, setiap malam Senin walaupun 2 minggu sekali, nanti kita tingkatkan ya 3 minggu sekali ya. 3 dulu kan? Meningkatkan. 2 makan 1 belum ambil kan? Nanti meningkatkan. Benar meningkat. Nah, walaupun umpama 2 minggu sekali, setiap malam Senin kita duduk berkumpul di sini dari mulai selesai sholat berjamaah maghrib sampai datang sholat isya berjamaah semata-mata karena Allah. Pertanyaan saya, ini kebaikan bukan? Kebaikan. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Kenapa ngaji disebut kebaikan? Karena diperintah oleh Allah. Segala sesuatu kalau diperintah oleh Allah berarti Allah ridho dan Allah menjanjikan mahal. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya pasti Allah balas nanti di akhirat. Cuma pembalasan bukan sekarang, nanti di akhirat. Di dalam surga tempat menerima balasan pahala dari kebaikan yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia nanti di surga. Makanya nanti orang-orang yang ketika hidupnya malas berbuat baik, beramal soleh, malas istiqomah, menjalankan perintah Allah, pasti mereka akan menyesal di sana. Itu pasti banget itu. Daripada kerut celimbe, pasti nyesal. Tapi sehebat apapun penyesalan kita di sana percuma, nggak ada gunanya. Kita di akhirat nyesel, nangis sampai keluar darah atau sampai kering air matanya, percuma. Daya artinya nyesel di akhirat percuma. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apa sih itu barokah? Kalau menurut pendapat Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, menurut Imam Ghazali, ini ulama tasawuf, bahkan beliau dikenal sebagai ulama bengkel hati, tukang menerken hati al-goreng. Menurut beliau yang disebut barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi bukan bertambahnya materi. Kalau umpama materi kita oleh Allah dikasih berlimpah ruah, alhamdulillah. Tapi kalau materi yang Allah berikan kepada kita berlimpah ruah, menyebabkan kita jauh dari Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, berarti itu harta enggak berkah.
Buktinya menjauhkan kita dari Allah. Berarti itu harta nggak mendatangkan kebaikan buat kita di akhirat. Contoh, zaman Abu Salabah, maaf, zaman Rasulullah, ada salah seorang sahabat namanya Abu Salabah Al-Hati. Beliau itu puluhan tahun hidup dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, hidupnya susah, menderita. Sampai-sampai diriwayatkan itu punya sarung cuma satu untuk sholat. Makanya ketika Abu Salabah sholat berjamaah dengan Rasul di masjid, itu istrinya di rumah menunggu apa? Menunggu sarung yang dipakai oleh Abu Salabah sholat, karena sarungnya cuma satu, jadi gantian. Makanya Abu Salabah jarang ikut wiridan sama Rasul, sebab kalau ikut wiridan Rasul wiridannya lama. Nah, masya Allah, saking miskinnya, akhirnya cerita singkat, Abu Salabah minta didoakan kepada Rasulullah agar hidupnya berkah, agar hidupnya bertambah baiklah, terutama dari segi ekonomi. Dan saat itu Abu Salabah oleh Rasulullah dikasih modal berupa kambing betin. Cerita singkatnya, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih bergantian. Akhirnya kambingnya bertambah banyak. Akhirnya sibuk ngurusin kambing sampai nggak sempat sholat berjamaah. Ditanya sama Rasulullah, aina Salabah? Mana Salabah? Oh, Salabah sekarang jadi bos kambing, sibuk, kambingnya banyak, nggak sempat. Nah, berarti itu hartanya menjauhkan dirinya dari Allah. Kata Rasulullah, ambil zakat kambingnya. Hei Abu Bakar, Umar, pergilah kau ke rumah Abu Salabah, ambil zakat kambingnya. Abu Salabah enggak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya Rasulullah bersabda, wailah ya Salabah, celaka, aduhai celaka Abu Salabah, naudzubillah min. Jadi berarti kesimpulannya, barokah itu ukurannya, patokannya bukan harta semata, bukan materi semata, tapi barokah itu mendatangkan kebaikan. Dikasih harta, hartanya mendatangkan kebaikan, sehingga dengan hartanya dia sedekah, berinfak, membelanjakan hartanya jalan Allah, membantu fakir miskin, yatim piatu, mendatangkan kebaikan dengan hartanya. Berarti harta barokah. Tapi kalau hartanya digunakan untuk berbuat maksiat, untuk main cewek, untuk nyawer, judi, berarti itu hartanya nggak berkah. Sebab hartanya akan menjauhkan dirinya dari Allah, dan hartanya akan mengundang murka Allah. Kira-kira jelas nggak ya? Ini sebenarnya masih panjang ya. Jadi barokah itu adalah fadlullahil ladzi yajlibul khairal istidamah wa tahsilul judati dhahiran wa batinan wa diyanu ta'atillah wa tasdiqu ta'atillah. Jadi barokah itu karunia Allah yang mendatangkan kebaikan yang berkelanjutan, yakni yang bersifat langgeng dunia sampai akhirat, dan peningkatan kualitas secara lahir maupun batin, dan semakin bertambahnya ketaatan kepada Allah serta mendorong ketaatan kepada Allah. Kalau hartanya barokah, hartanya dibelanjakan di jalan Allah, hartanya bisa menunjang kelancaran ibadahnya kepada Allah. Dengan hartanya bisa zakat, bisa sedekah, dengan hartanya bisa ibadah haji, dengan hartanya bisa ibadah umroh, dengan hartanya bisa nyumbang pembangunan masjid. Itu harta yang berkah. Mudah-mudahan. Ya, mangga haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz sedikitnya hampir ada hubungannya dengan dikatakan yang tadi tema Pak Ustadz barokah. Kami di sini hanya masalah kami sering kalau ada yang meninggal mendoakan kepada almarhum itu matinya semoga mati husnul khotimah. Iya. Nah itu apa saja waktu kita hidup yang dikerjakan oleh beliau selama hidup sebelumnya mati itu apa saja Ustaz yang kita kerjakan supaya kita matinya
husnul khotimah itu Ustaz. Itu Ya. saja. Terima kasih Ustaz. Ya, Singkat aja. baik Pak Haji. Supaya kita meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah, kata Imam Ghazali, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah berbuat baik. Karena kata Imam Ghazali, mautun nas fi adatihim, manusia akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau manusia itu membiasakan berbuat baik, insya Allah akan mati dalam keadaan sedang berbuat baik. Bukankah mati dalam keadaan sedang berbuat baik itu mati husnul? Mati sedang baca Quran. Oleh karena biasa baca Quran, pas datang ajal sedang baca Quran, itu khotimah. Mati sedang berzikir, mati sedang sujud, mati sedang ngaji. Karena membiasakan perbuatan baik. Sehingga ketika ajal datang dalam keadaan dia berbuat baik, akhirnya mati dalam keadaan husnul. Itu, jadi biasakan kebaikan. Memang sih ada rasa malas, manusia itu malas, tapi harus dilawan. Malas jangan diperturutkan, apalagi malas sholat, wah bahaya. Cuma anehnya kalau ibadah malas, tapi kalau berbuat dosa nggak malas, itu anehnya. Kenapa ya? Oh benar kata Nabi, al jannatu hubat bil makari, wan naru hubat bis hawa. Jalan menuju surga dikelilingi dengan ketidakmauan, ogah, malas. Malas kan ibadah banyak. Tahajud malas tuh. Tapi lalu ngalahin jam 1 malas. Jalan menuju surga dikelilingi dengan ketidakmauan, malas. Tapi jalan menuju ke neraka, walaupun harganya mahal, dibela-belain sampai mempertaruhkan nyawa hanya untuk menuju ke neraka. Nauzubillah min. Nah, yuk kita amalkan apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali. Biasakan kebaikan, biasakan berbuat baik, biasakan beramal soleh, biasakan beribadah. Malas lawan, karena al-kasalu minas syaiton wa syaiton lakum aduwwun bin. Sifat malas itu bersumber dari syaiton, dan syaiton kata Allah adalah musuh kamu yang nyata. Fattahidu aduwa, kata Allah, jadikan setan sebagai musuh kamu, jangan sekali-kali kamu menjadikan syaiton sebagai teman, karena syaiton akan menjerumuskan kita ke neraka. Kira-kira jelas nggak ya? Udah, kalau pengen husnul khotimah, udah biasakan kebaikan aja, udah gitu aja singkatnya. Ya, biasakan ngaji, berngaji, mau husnul khotimah tetap. Kan kita nggak tahu ya, mau datang aja kita nggak tahu kan. Siapa tahu kita lagi begini, menyimak, tiba-tiba kerelap kan. Berarti husnul khotimah. Tapi udah panjang umur ya. Ulaya dah. Masih kayak betah di alamnya ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena sudah masuk waktu isya ya. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup kali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.
aja lagi Pak. Gimana?